Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam dan bahagia untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7. Dan tak lupa kita sanjungkan sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih telah bersedia hadir. Jadi di sini kita belajar bersama Bu ya. Bukan berarti saya di sini mengajari Bapak Ibu, tidak begitu. Nah, kita di sini belajar bersama-sama, berdiskusi, sharing bersama-sama terkait tentang budaya positif khususnya di lingkungan SD Negeri 26 Palembang. Jadi jangan ragu-ragu, jangan takut-takut Bapak Ibu ya. Kita sama semua di sini, tujuannya juga sama seperti itu, demi kebaikan siswa kita sendiri. Sebelumnya Bapak Ibu, sebelum saya ingin memulai materi kita pembelajaran hari ini, saya akan melihat apakah Bapak Ibu sudah konsentrasi semua atau belum, mengingat hari ini sudah siang gitu ya. Tapi sudah makan siang kan Bapak Ibu ya? Sudah. Jadi semangat Bapak Ibu ya. Saya juga melihat antusias, semangat Bapak Ibu kelihatannya tidak sabar gitu ya. Baik Bapak Ibu, jika saya mengatakan hai, Bapak Ibu menjawab dengan kata halo. Tetapi jika saya mengatakan halo, Bapak Ibu menjawab dengan hai. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai, hai, halo. Halo, hai. Hai, hai, halo. Halo, hai. Halo, halo, hai. Hai, halo. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi bisa kita mulai ya Bapak Ibu ya? Iya. Tolong Ibu Nopi. Baik Bapak Ibu guru, di sini saja Bapak Ibu ya, biar lebih nyaman gitu ya. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Sekolah sebagai sebuah ladang tempat kesenian bibit atau tanaman agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman tersebut, memberi pupuk dan membasmi ulat-ulat atau jamur yang ada di tanaman tersebut. Nah, dari yang tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, aman seperti itu, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Jadi jelas sekali Bapak Ibu ya, kalau kita diibaratkan sebagai seorang petani, nah sedangkan sekolah itu menjadi sebuah ladang. Nah, jadi tugas kita itu adalah memelihara, memupuk tanaman tersebut agar tumbuh subur seperti itu. Nah, sama halnya dengan kita, dengan murid, kita harus menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Jangan sampai murid kita itu datang ke sekolah dengan perasaan yang deg-degan gitu ya, dengan takut akan PR karena pelajaran matematika Bu Mardianti, siswanya jadi takut seperti itu. Jangan Bu ya. Nah, jangan sampai hal itu terjadi, karena itu adalah pengalaman-pengalaman kita yang dahulu. Biasanya zaman dulu itu guru matematika itu terkenal killer dan pelajaran yang sulit seperti itu Bu. Maka ketika dapat pelajaran matematika, murid itu selalu bos-bosan gitu ya. Nah, jangan sampai itu terjadi dengan murid kita. Jadi kita sebagai guru itu harus menyayangi murid, mencari tahu apa sih kondisi murid itu bagaimana, minat bakatnya itu seperti apa. Nah, kita harus cari tahu. Jadi kita bisa melaksanakan pembelajaran itu semenarik mungkin seperti itu. Nah, ketika murid sudah nyaman dengan kita, maka mereka akan senang dan mau menerima apa yang kita sampaikan. Tetapi ketika murid saja sudah tidak nyaman dengan kita, nah maka hati mereka itu menolak seperti itu Bapak Ibu. Nah, mereka tidak akan menyerap apa yang kita berikan. Mereka hanya sekedar datang, duduk, diam, belajar, pulang seperti itu tanpa mendapat apa-apa dari sekolah. Mungkin kan Ibu ya,
kita sudah mengajar capek-capek, murid tidak membawa ilmu, tidak mendapatkan ilmu seperti itu. Tapi saya percaya Bapak Ibu ya, guru di SD Negeri 26 ini adalah guru yang hebat gitu ya. Saya melihat sendiri bagaimana Bapak Ibu berinteraksi, mengajar, memberikan kasih sayang kepada murid seperti itu. Jadi memang Bapak Ibu, coba tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu guru SD Negeri 26 Palembang. Baik Bapak Ibu, selanjutnya Ibu Novi tolong. Nah, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif perlu adanya budaya positif. Budaya positif itu merupakan salah satu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif dapat dilakukan dengan adanya penerapan disiplin positif. Jadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kehendak Ki Hajar Dewantara itu, guru dapat pembelajaran itu dapat berkolaborasi antara warga sekolah, baik itu guru maupun siswa dan orang tua siswa. Nah, coba saya mau tanya di sini, coba budaya positif apa saja yang sudah Ibu dilakukan di kelas ataupun di sekolah, coba. Misalnya Bu. Iya, Ibu Peti silakan. Iya, budaya positif yang biasa dilakukan di kelas, kalau misalkan saya kelas 1 itu budaya 5S Bu. Senyum, sapa, santun, salam, ya seperti itu Bu. Selanjutnya apalagi Bu Peti bisa Ibu sebutkan lagi? Selain dari itu, budaya positif yang bisa dilakukan di sekolah, misalkan kita kegiatan yang rutin dilakukan setiap hari Jumat Bu, di mana siswa mengikuti kegiatan sholat duha di pagi hari dan kemudian melaksanakan yasin bersama yang dilakukan setiap hari Jumat. Iya, benar sekali yang dikatakan Ibu Penti ya, bahwa budaya positif itu sebenarnya kita sudah menjalankan sejak lama seperti itu. Nah, Bapak Ibu sudah menerapkan itu sendiri tanpa Ibu menyadari, misalnya 5S gitu ya. Terus selanjutnya ada setiap hari Jumat yang kita lakukan yasin rutin, boleh ya sebagai guru agama, bagus sekali itu Bu. Selanjutnya adalah sholat duha juga, upacara juga gitu Bu, masuk memperingati hari-hari besar. Nah, itu merupakan termasuk budaya positif, karena budaya positif adalah pembiasaan yang bernilai positif. Jadi seluruh kegiatan kita yang bernilai positif itu merupakan budaya positif. Paham Bapak Ibu ya sampai di sini ya? Ya, baik Ibu Novi selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah disiplin positif, di mana disiplin positif itu merupakan disiplin diri yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal seperti itu. Jadi disiplin untuk menumbuhkan budaya positif itu perlu adanya disiplin positif tersebut. Nah, disiplin positif ini memang sesuatu yang muncul dari dalam diri kita seperti itu, bukan tanpa faktor eksternal, tetapi memang dari faktor internal atau faktor dalam diri kita seperti itu. Selanjutnya Ibu Novi. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, saya kira ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketiga motivasi perilaku manusia ini inilah yang muncul pada diri anak sebenarnya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Karena apa? Karena biasanya orang yang memiliki motivasi ini biasanya mereka itu akan berpikir apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya seperti itu. Jadi mereka itu memilih sedang menghindari ketidaknyamanan
seperti itu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang terjadi jika mereka tidak melakukan hal tersebut. Nah, ketika mereka mengetahui, misalnya mereka akan mengetahui, misalnya nih kita suruh ya gitu ya, mereka akan tahu mereka tidak akan dihukum, jadi mereka memilih untuk tidak melakukannya seperti itu. Dan motivasi ini bersifat eksternal, bersifat dari luar. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini adalah motivasi juga yang bersifat eksternal ya, yang berasal dari luar. Nah, orang-orang seperti ini biasanya akan berpikir ketika saya melakukannya, apa yang akan saya dapatkan? Nah, mereka mengharapkan penghargaan dari orang lain, baik itu hadiah maupun berupa pujian gitu. Jadi ketika mereka tahu apa yang kita lakukan tidak akan mendapatkan hadiah, nah mereka akan lebih memilih untuk tidak melakukannya karena mereka melakukan hal tersebut karena ingin mendapat hadiah atau pujian gitu ya. Nah, saya dulu juga pernah Bapak Ibu ya memberikan tugas kepada siswa, siapa yang bisa mengerjakan akan mendapat hadiah. Sebenarnya itu tidak terlalu bagus gitu ya. Nah, selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi yang dapat mewujudkan disiplin positif. Jadi ketika kita ingin mewujudkan disiplin positif pada murid, maka kita harus menanamkan atau menerapkan motivasi yang ketiga tadi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini biasanya itu mereka mau melakukan karena mereka mau, karena mereka ingin belajar seperti itu, bukan adanya hukuman ataupun karena imbalan atau hadiah. Jadi karena memang benar-benar ingin belajar, ingin melakukan hal tersebut. Nah, motivasi ini bagus sekali karena berdampak jangka panjang seperti itu. Kalau tadi kan tidak ada hadiah atau hukuman, nah mereka tidak akan melakukan kan. Nah, kalau ini memang dari dalam diri mereka sendiri. Jadi ketika ada sesuatu, mereka ingin belajar seperti itu. Nah, ini adalah motivasi yang bagus, yang cocok untuk mewujudkan kegiatan disiplin positif, dan motivasi ini bersifat intrinsik yang berasal dari dalam seperti itu. Baik Bapak Ibu, sampai di sini paham ya? Baik, selanjutnya Bu Novi. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini coba saya mau tanya dulu, apa di sini Bapak Ibu pernah atau tahu tentang keyakinan? Biasanya juga disebut dengan kesepakatan kelas. Apa yang sudah ada yang menerapkan? Bagaimana? Sudah ada belum yang menerapkan keyakinan atau kesepakatan ini di kelas? Ibu Novi, bagaimana Ibu? Ya, kalau saya kesepakatan kelas ya Bu. Iya, kesepakatan kelas. Ada, tapi tidak terlalu Iya, biar enak ingatnya. Kalau kesepakatan kelas di kelas saya itu ada Bu. Jadi anak-anak itu disuruh menuliskan 5 kesepakatan yang mereka inginkan tentang peraturan atau kelas yang mereka inginkan gitu, seperti apa. Iya, benar sekali. Iya, jadi mereka disuruh menuliskan 5 kesepakatan kelas yang mereka inginkan. Misalnya kelas harus bersih, piket harus datang pagi dan sebagainya. Nah, itu ada Bu memang. Oh, berarti Ibu Novi sudah menerapkan ya? Sudah diterapkan. Bagaimana dengan guru lain? Belum ya Bapak Ibu ya? Ibu Suwan? Belum ya? Oh, belum ya? Mungkin Ibu Suwan juga baru mengetahui tentang keyakinan atau kesepakatan kelas ini. Jadi Bapak Ibu ya, keyakinan atau kesepakatan nilai kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh anggota kelas. Guru memainkan peran pendorong kolaborasi untuk menyusunnya. Keyakinan kelas tersebut dibentuk dengan kesepakatan bersama anggota kelas yang didasar atas nilai-nilai kebajikan yang universal seperti itu. Benar yang dikatakan Ibu Novi tadi bahwa kesepakatan itu dibentuk antara guru dan siswa. Nah, kalau selama ini mungkin Ibu hanya menerapkan yang namanya peraturan kelas. Nah, berbeda Ibu kesepakatan dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya kita sendiri, anak-anak silakan atur
mengikuti peraturan kelas kita seperti itu, gitu kan Bu ya? Iya. Nah, berbeda Ibu dengan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini adalah sesuatu yang dibuat siswa. Jadi misalnya kita minta dengan siswa tersebut, Bapak, anak-anak coba buat kesepakatan kelas kira-kira apa saja yang kalian inginkan sebelum kita memulai pembelajaran. Jadi mereka akan menulis di kertas dan nantinya akan ditempel. Nah, akan ditempel gitu ya. Baik Ibu Yuyun, Ibu Ropi, maaf, bisa. Nah, ini dia pembentukan keyakinan kelas. Kalau tadi ada Ibu Suar yang belum mengerti Bu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menerapkan atau membentuk keyakinan kelas? Nah, ini ada Bapak Ibu ya. Yang pertama itu kita mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati atau di kelas seperti itu. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid di kertas besar ataupun papan tulis. Jadi ketika kita sudah memberikan kertas kecil pada siswa, nah semua siswa maju ke depan untuk menempelkan kertasnya satu persatu seperti itu ya. Nah, yang terakhir yaitu kita menyusun keyakinan kelas tersebut dengan mengubah kalimat-kalimat yang positif seperti itu ya. Jadi ketika siswa itu sudah membuat kesepakatan kelas, maka jarang atau hampir tidak banyak sekali yang membuat masalah. Karena apa? Karena memang kesepakatan tersebut dibuat dengan mereka sendiri Bapak Ibu ya, bukan kehendak kita sebagai guru. Jadi mereka menyampaikan aspirasi mereka ingin kelas yang seperti apa, seperti itu misalnya datang tepat waktu. Nah selanjutnya itu kita tempel di depan Bapak Ibu. Jadi kita ketik seperti itu ya, nanti kita tempel itu menjadi kesepakatan kelas misalnya, kesepakatan kelas 2B gitu ya. Nah ketika murid ingin melakukan kesalahan, nah mereka akan teringat, oh tadi saya ini gitu ya, saya sudah membuat kesepakatan yang seperti itu. Nah, atau mereka juga disenggol temennya seperti itu. Misalnya kan untuk tidak ribut di kelas gitu Bu ya. Nah, mereka saling ingatkan dengan temennya untuk tidak melanggar seperti itu. Karena namanya kesepakatan sudah pasti ada konsekuensinya gitu ya Bu ya. Nah, untuk masalah manfaat, nah manfaatnya banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi ketika keyakinan kelas ini dijalankan dengan penuh kesadaran antara siswa dan guru, maka akan berpengaruh pada tingkah laku dan yang akan terbentuknya budaya positif kita tadi. Jadi saya harap Bapak Ibu setelah dari sini sudah dan akan menerapkan kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Ini adalah untuk memudahkan Bapak Ibu juga seperti itu. Baik, sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Baik, kalau paham Ibu Ropi kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh kesepakatan kelas yang kami buat di kelas 2B Bapak Ibu. Kira-kira seperti itulah caranya. Nah, siswa menempel sendiri, menulis sendiri gitu. Nah, nanti kita rangkum seperti itu, kita ketik, kita rangkum gitu ya. Nah, ini kira-kira seperti inilah Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sekarang sudah terbayang Bu ya, apa itu kesepakatan kelas? Ya, jadi setuju Bu ya, sudah dari sini ingin menerapkan kesepakatan atau keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Setuju? Setuju. Baik, saya suka sekali dengan guru yang hebat-hebat seperti ini. Baik, dari Ibu Novi untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik Bapak Ibu ya, saya rasa semua di sini sudah pernah sudah mengenal apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi, tapi tidak untuk restitusi. Mungkin Bapak Ibu baru ya, sama Bu, saya juga baru mendengar namanya restitusi ini dan langsung saya terapkan kepada anak-anak. Nah, mungkin Bapak Ibu penasaran sekali, apa sih yang dimaksud dengan restitusi ini? Nah, sebelum kita membahas restitusi, kita akan membahas dulu tentang hukuman dan konsekuensi. Coba, saya mau siapa ya? Coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu hukuman? Coba. Ada yang bisa? Baik, Ibu Peti silakan. Ya baik, terima kasih. Menurut saya hukuman itu adalah suatu yang bertindak
yang terjadi secara tidak sengaja, terjadi secara spontan, Ibu. Misalkan ada suatu siswa yang melakukan suatu kesalahan, maka dengan spontan kita memberikannya sebuah hukuman agar anak tersebut mengingat untuk tidak mengulangi tindakan yang barusan dia lakukan. Terima kasih. Iya, benar sekali yang dikatakan Ibu Penny tadi ya, bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang bersifat tidak terencana seperti itu. Jadi untuk menjalankan peraturan atau keyakinan kelas harus ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Pasti akan terjadi seperti itu di acara ketiga ini. Nah, lanjut Ibu Nopi. Ya, benar sekali yang dikatakan Ibu Betty tadi, bahwa hukuman itu sesuatu yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, hukuman juga bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelumnya atau sesudahnya, seperti itu. Nah, hukuman ini juga bisa menimbulkan dampak, Bapak Ibu ya, dampak baik fisik maupun mental, seperti itu. Nah, kita jangan sampai meremehkan yang namanya hukuman. Pengalaman saya tidak saya pungkiri Bapak Ibu ya, saya juga pernah melakukan yang namanya hukuman, tetapi alhamdulillah tidak sampai pada tahap mengganggu mental anak tersebut atau menyakiti fisiknya, tidak sampai seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melakukan, karena kita ini adalah manusia Bu ya, yang kadang geram gitu ya melihat siswa yang melakukan kesalahan berulang kali. Jadi makanya kita secara tidak sadar melakukan hukuman, karena sebenarnya banyak bahaya sekali Bu ya. Ada pengalaman teman saya yang dimarahi guru pada saat SD gitu ya, pada saat pelajaran bahasa Inggris, bapak itu melempar spidol dan mengenai siswa tersebut karena siswa tersebut tidur, seperti itu. Nah, seharusnya bapak tersebut kan menanyakan dulu kenapa tidur di kelas, tidak langsung memberikan melempar gitu ya. Dan murid tersebut sampai sekarang tetap ingat Bu ya, artinya ini adalah menimbulkan sebuah trauma gitu ya kepada murid kita. Makanya saya harap kita tidak seperti itu Bu ya, kita bukan guru-guru yang seperti itu, kita memang guru yang berpihak pada murid, seperti itu. Selanjutnya adalah disiplin atau konsekuensi. Nah, sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran sikap guru. Di sini senantiasa memonitor murid itu tersendiri. Nah, ini berkaitan dengan kesepakatan atau keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Jadi ketika murid melakukan atau melanggar sesuatu, nah mereka tersebut sudah mengetahui, saya akan menerima sanksi seperti itu, pelanggar sanksi atau konsekuensi dari apa yang telah dilanggar. Misalnya saja pada saat itu mereka membuang sampah di kelas. Nah, anak-anak tersebut konsekuensinya adalah sudah pasti membersihkan kelas tersebut gitu ya. Jadi anak-anak sudah mengetahui. Nah, ini berbeda Bapak Ibu dengan restitusi. Baik, Ibu Novi silakan dilanjutkan. Nah, ini adalah restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi tentu saja sangat jelas perbedaannya dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi ini. Jadi restitusi ini memiliki tujuan yang membuat murid tersebut menjadi seorang yang bisa dihargai. Nah, kalau kita menghukum, kita fokus pada kesalahannya Bapak Ibu ya. Kita fokus akan kesalahannya dan kita tidak mau tahu murid tersebut harus membenarkan sesuatu yang telah dirusak
Nah, tapi ini berbeda dengan restitusi. Di sini kita memberikan penawaran Bapak Ibu. Azal sebentar Bapak Ibu ya. Mati ke paus. Bisa di paus. Merah itu ya? Merah mati satu. Tiga sama dengan. Ini berapa nih? Baik Bapak Ibu, tunggu sebentar ya, azan sebentar lagi. Sudah WA di tapi. Ibu masih semangat ya? Kemasan yang Baik Bapak Ibu, azan sudah selesai. Oh belum Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, bisa kita lanjutkan. Selanjutnya ciri-ciri restitusi itu apa? Nah, di sini sudah dijelaskan Bapak Ibu ya, bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi di sini guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahannya, misalnya harus membayar dengan diganti atau dengan sejumlah uang, tidak seperti itu. Jadi guru tersebut fokusnya untuk apa ya? Untuk memberikan pembelajaran dari kesalahan. Bagaimana siswa itu bisa belajar dari apa yang telah dilakukannya seperti itu. Jadi kalau selama ini kita cukup sampai sebatas setelah siswa melakukan kesalahan dengan temannya, maka kita minta ganti gitu ya, atau memperbaiki. Nah, itu dianggap selesai. Nah, tetapi tidak pada restitusi Ibu. Nah, di sini siswa tersebut dibimbing dan dituntun untuk memang benar-benar belajar dari kesalahan. Nah, kalau mereka hanya diminta untuk mengganti rugi, maka mereka itu akan berpikir, oh ya sudah, impas begitu ya. Jadi seolah-olah mereka selesainya mereka tidak mengulangi kesalahan. Karena apa? Karena mereka telah mengganti seperti itu. Nah, jadi mereka tidak akan belajar dari kesalahan tersebut, begitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Nah, jadi restitusi ini tidak dipaksakan seperti itu ya. Kalau hukuman tadi harus kan, nah siswa harus menuruti kata guru tadi, tetapi berbeda dengan restitusi, guru tersebut memberikan tawaran kepada siswa ingin seperti apa, mau bagaimana, seperti itu. Tetapi tujuannya sama, untuk
untuk membuat siswa itu sadar tentang apa yang telah mereka lakukan dan mereka bisa bertanggung jawab dengan temannya yang melakukan kesalahan tadi seperti itu. Selanjutnya restitusi diri adalah cara yang paling baik seperti itu. Dan yang ketiga bentuk bentuk hukuman, konsekuensi dan restitusi tadi adalah restitusi diri adalah hal yang paling baik Bapak Ibu untuk siswa itu tersendiri. Jadi benar sekali yang dikatakan tadi, mereka itu bisa belajar, bisa muhasabah diri seperti itu, tidak sekedar melakukan tanggung jawab. Nah, tapi mereka juga sadar akan kesalahan yang mereka lakukan. Baik Ibu Novi bisa lanjutkan. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan posisi kontrol restitusi ini, coba Bapak Ibu semuanya tegak dulu Bapak Ibu. Iya, tidak berdiri, maksudnya berdiri Bapak Ibu ya. Iya, jangan tegang Bapak Ibu ya, kita lepas-lepaskan dulu urat-urat yang lesu seperti itu ya. Nah, baik Bapak Ibu, semuanya perhatikan ke depan. Ketika kita breaking dulu sebentar ya. Ketika saya mengatakan Marina, seperti ini Bapak Ibu. Marina menari di atas menara. Iya, tangan dua Bapak Ibu. Saya bagian-bagian jadi soalnya tidak bisa mengangkat tangan dua. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Baik, sudah ingat gerakannya? Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba dari pelan ke cepat seperti ini ya. Ini adalah untuk mengetes konsentrasi Bapak Ibu. Biar Ibu bisa semakin semangat lagi gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas Marina menara. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Tambah semangat Bapak Ibu ya. Lagi ya. Baik. Senang jadi Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan siswa kita Bapak Ibu ya. Siswa saja senang, apalagi kita saja senang, apalagi siswa seperti itu. Ini adalah untuk menumbuhkan semangat baru gitu ya. Oke, saya ulangi lagi. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Baik, tepuk tangan dulu. Saya ada satu lagi Bapak Ibu. Iya, Ibu Sua dan Pak Dian mohon tegak berdiri lagi ya. Iya, jangan tegang Bapak Ibu ya. Ini adalah kolaborasi, berdiskusi bersama gitu ya. Jadi jangan tegang, lepaskan saja. Iya. Sekarang kalau saya mengatakan tangan ke depan, semuanya ke depan, oke? Tangan ke samping, tangan ke bawah, tangan ke atas. Putar, stop. Kalau saya mengatakan stop, berarti tangannya stop Bapak Ibu ya. Oke, bisa kita mulai? Oke. 1, 2, 3. Tangannya ke atas, ke bawah, ke samping, ke depan, ke atas. Putar, stop. Ibu Heidi, Pak Abu, kan saya sudah mengatakan stop. Iya, stop Bu. Iya, Ibu itu belum konsentrasi lagi. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Iya, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Iya, kita ulangi Bapak Ibu ya. Menunggu semua sudah konsentrasi. Biar
semangat lagi untuk belajarnya. Oke, tangan ke depan, ke samping, Pak Dian, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, putar, 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 stop, putar, putar, stop. Putar, 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 stop, 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 stop. Baik, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Menerapkan ice breaking ini itu adalah menambah semangat untuk siswa. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ada posisi kontrol restitusi, di mana ada posisi kita, ada 5 posisinya. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, hukuman seorang penghukum bisa menggunakan fisik maupun verbal, baik bisa berupa cubitan ataupun kata-kata yang kita keluarkan. Kadang kita tidak sadar apa yang kita katakan kepada siswa itu menyakiti siswa tersebut, karena kita karakter dan apa ya, berbeda gitu Bu, tidak bisa disamakan. Mungkin kita tidak akan tersinggung, belum tentu dengan orang lain seperti itu ya. Jadi senantiasa orang-orang yang penghukum ini biasa dengan kalimat awas seperti itu. Awas kamu ya kalau seperti itu lagi. Nah itu biasanya itu adalah kalimat yang dilontarkan pada posisi kontrol penghukum. Yang selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Nah, tidak heran kita juga sering melakukan posisi ini Bu ya. Kita berbicara kepada siswa tersebut misalnya, kamu tidak ingin bagaimana kalau orang tua kamu tahu kamu melakukan hal seperti ini, seperti itu, atau misalnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah itu adalah kata-kata yang membuat siswa tersebut merasa bersalah gitu ya, paham Ibu Novi ya? Nah itu adalah kata-kata yang merasa bersalah. Akhirnya siswa itu ada perasaan di dirinya itu karena sudah mengecewakan orang lain seperti itu, ada perasaan yang tidak nyaman seperti itu. Nah itu adalah pembuat rasa bersalah. Yang selanjutnya itu sebagai teman. Nah kita juga sering melakukan posisi ini, di mana biasanya pada posisi ini guru tersebut tidak akan menyakiti murid, tetapi tetap mengontrol murid tersebut. Misalnya sering kan yang kita lakukan, misalnya ayo bantulah demi ibu ya, ayo kawan, bukan kawan sih, apa sih, ayo nak tolong ya bapak, tolong bapak ya. Nah itu adalah kalimat sebagai teman seperti itu. Jadi bukan yang resmi gitu ya, iya, tetapi kalimat sebagai teman. Misalnya ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah itu adalah posisi sebagai teman seperti itu. Selanjutnya yaitu sebagai pemantau atau memonitor. Nah ini biasanya posisi yang dilakukan pada saat kita memberikan konsekuensi tadi kepada siswa. Karena apa? Karena kita hanya memonitor, karena mereka sudah tahu apa yang mereka lakukan dan mereka sudah tahu seperti itu. Karena mereka melanggar, mereka sudah tahu konsekuensinya. Jadi di sini kita hanya memonitor saja. Yang selanjutnya ini adalah sebagai manajer. Nah ini adalah posisi yang bisa mempertanggungjawabkan gitu ya, mempertanggungjawabkan murid bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatunya itu kepada guru. Jadi di sini seseorang jadi murid tersebut bisa mempertanggungjawabkan dan menyadari kesalahannya. Ini adalah posisi terbaik di antara 5 posisi kontrol restitusi, adalah manajer. Dan Ibu Novi boleh lanjut? Nah, benar kan? Posisi kontrol itu adalah yang direkomendasikan untuk digunakan dalam proses budaya disiplin itu adalah posisi kontrol manager. Jadi posisi ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk menemukan
mandiri, bertanggung jawab atas masalah yang mereka hadapi dan menemukan solusi yang terbaik gitu. Sehingga nilai-nilai guru seperti kemandian, inovasi, kolaborasi, kreativitas, dan berpihak pada siswa sangat sesuai dalam mendukung posisi sebagai manajer. Jadi guru-guru yang seperti ini itu bisa menerapkan nilai-nilai yang seperti ini, bisa menjadi seorang posisi kontrol sebagai manajer gitu ya. Jadi kita itu memang benar-benar membuat siswa tersebut merasa memiliki harga diri seperti itu. Walaupun mereka melakukan kesalahan, biasanya kita suka merendahkan gitu ya, salah kita marahin gitu ya, kita marahin terus dengan kalimat-kalimat yang tidak bagus seperti itu. Nah, tetapi tidak di posisi manajer ini. Kalau kita sudah menerapkan yang namanya kontrol manajer, maka insya Allah kita bisa meningkatkan rasa percaya diri anak itu sendiri. Baik Ibu Nopi untuk selanjutnya. Nah, mungkin dulu di antara ibu-ibu dari tadi kita sudah membahas apa itu restitusi, perbedaannya terhadap hukuman dan konsekuensi. Nah, mungkin Bapak Ibu sekarang pengen tahu bagaimana sih cara menerapkan restitusi itu. Nah, baik Bapak Ibu, cara menerapkan restitusi itu adalah menggunakan segitiga restitusi yang memiliki 3 tahapan Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah tahap-tahapan apabila kita ingin menerapkan restitusi kepada siswa. Untuk contohnya biar lebih jelas lagi, boleh dilanjut Bu Novi. Baik, saya ingin mengajak satu guru, Ibu Putri, Ibu bisa kalau ke depan Bu untuk membacakan. Ini adalah contoh kasus Bu ya, kasus yang dilakukan oleh Anto dan Dino. Silakan disimak Bapak Ibu ya, silakan disimak dan diamati. Sebelah sini Bu Putri, silakan. Simak baik-baik Bapak Ibu ya, silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba membacakan. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing.
memancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Baik, itu adalah contoh kasus. Terima kasih Bu Putri bisa kembali ke tempatnya. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Putri. Nah, coba sekarang saya mau tanya, dari 5 posisi kontrol tadi, ini adalah posisi kontrol yang nomor berapa Bapak Ibu? Restorasi. Ibu Suti, kasus ini adalah contoh Restorasi. berapa? Nomor 3, Bu. Nomor 3 apa tadi? Restorasi. Apa? Restitusi. Oh, maaf Bu, tadi itu ada 5 posisi kontrol, ada penuntut, pembuat merasa bersalah, teman, seperti itu. Manajer. Bisa kalian slide berikutnya? Slide berikutnya Ibu Novi. Iya, benar sekali yang dikatakan Bapak Ibu, bahwa posisi kontrol yang dilakukan Ibu Putri adalah sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu sudah paham Bapak Ibu ya, bagaimana melihat kasus tadi, bagaimana cara langsung untuk menerapkan yang namanya restitusi seperti itu. Nah, di sini Bu Suti berusaha menstabilkan emosi kedua anak tersebut karena Bu Suti mengarahkan Dino. Cek. Bisa diganti Bu? Mungkin baterainya sudah habis Bapak Ibu ya. Karena Bu Suti mengarahkan Dino untuk menjalankan konsekuensinya dengan memperbaiki kesalahannya melalui belajar menjahit dan menjahitkan kancing baju Anto. Di sini Bu Suti juga memberi penguatan kepada Anto bahwa bajunya akan diperbaiki seperti semula. Nah, Bu Suti tersebut memantau keadaan anak tersebut untuk memastikan keadaan mereka itu membaik seperti itu, tidak ada berkelahian atau dendam di luar sekolah seperti itu ya. Jadi jelas sekali bahwa di sini Bu Suti itu memberikan penguatan gitu ya kepada Anto karena bajunya akan diperbaiki seperti itu dan memberikan penawaran kepada Dino untuk bertanggung jawab. Bisa selanjutnya Ibu Novi. Memberi kekuatan bahwa kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Akan tetapi, Dino diminta untuk mencari lain yang lebih efektif. Hal ini membuat Dino merasa nyaman dan dihargai seperti itu. Jadi, selain Ibu Suti memberikan solusi pada Dino untuk belajar menjahit kepada Pak Irfan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Anto. Jadi jelas Bapak Ibu ya? Bisa dilanjut Bu Novi. Nah, selanjutnya kita flashback kembali tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi dengan menerapkan budaya positif di sekolah, pendidik wajib menerapkan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, memberikan teladan hidup dan kehidupan, menuntun anak sesuai kodrat alam dan zamannya, sehingga menumbuhkan karakter positif pada diri anak. Nah, kalau selama ini Bapak Ibu ya, saya pribadi sebelumnya selalu memberikan pembelajaran yang bukan berpihak pada murid, tetapi teacher center seperti itu. Jadi siswa berfokus kepada guru. Nah, ternyata hal itu salah Bapak Ibu ya. Harusnya kita yang berpihak pada murid. Jadi guru tersebut harus benar-benar memahami peran seperti itu, memahami minat bakat apa yang dibutuhkan siswa. Karena karena siswa itu berbeda-beda, karena siswa itu mempunyai kodrat alam dan zaman, di mana kodrat alam ini adalah karakter yang terbentuk memang sudah ada di dalamnya seperti itu. Sama seperti kita yang sudah mempunyai kodrat alam gitu ya, karakter memang yang ada pada diri kita. Nah, kita tidak bisa mengubah itu Bapak Ibu, tetapi kita bisa menuntun anak tersebut untuk lebih baik lagi ya. Nah, sama halnya dengan diibaratkan dengan petani padi. Nah, kita hanya bisa memupuk, memberi
memberikan lahan yang bersih, sehat seperti itu ya kepada tanaman padi tadi. Kalau ada rumput-rumput yang tumbuh, kita bersihkan seperti itu. Nah, sama halnya dengan kepada siswa. Nah, kita tidak bisa mengharapkan padi tersebut tumbuh menjadi jagung, Bapak Ibu, tidak bisa. Nah, tetapi padi tetaplah padi dan akan tumbuh padi. Sama seperti halnya dengan siswa. Nah, jadi tugas kita adalah menuntun anak tersebut untuk menjadi seperti apa yang mereka inginkan, seperti itu, sesuai dengan kodrat zaman tentunya. Jadi kita sebagai guru harus mengikuti perkembangan zaman. Kita menuntun murid tersebut harus atau mengajari murid tersebut harus sesuai mengikuti perkembangan zaman, seperti itu, Bapak Ibu ya. Sama halnya Bapak Ibu ya, saya sebelum mengikuti guru penggerak, cerita sedikit Bapak Ibu ya, kita sharing. Tidak apa-apa Ibu ya. Saya sebelum mengikuti calon guru penggerak Bu ya, saya itu adalah guru yang memberikan tugas kepada siswa karena saya adalah seorang operator mungkinnya yang mempunyai Bapak Ibu ya, mempunyai tugas yang tidak sedikit seperti itu. Jadi saya itu mempunyai tanggung jawab lain selain sebagai guru kelas, sehingga saya menyampingkan murid saya tersebut. Saya hanya datang memberi tugas dan tanpa mengetahui apa sih yang mereka butuhkan. Jadi setelah saya mengikuti guru penggerak ini, sedikit demi sedikit saya mulai belajar berubah gitu ya. Saya sudah menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, menciptakan suasana yang aman, menyenangkan, belajar mencintai murid seperti itu, Ibu ya Pak ya. Kalau selama ini kita kan tidak mau tahu seperti itu, tugas kita adalah mengajar, tapi tidak seperti itu. Yang dimaksud dengan Ki Hajar Dewantara itu yang diinginkan tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Kita harus mencintai, mengajar dengan hati seperti itu, menumbuhkan ikatan antara kita dan siswa agar apa yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh siswa kita, Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu Nopi, nah yang selanjutnya adalah refleksi. Jadi di sini kita sharing Bapak Ibu ya. Boleh di next Ibu Nopi. Nah, setelah mempelajari budaya positif saya mengalami perubahan di mana saya belajar untuk memunculkan motivasi intrinsik siswa ketika saya mengajar di kelas. Dulu saya sering memberikan penghargaan Bapak Ibu berupa hadiah. Kadang saya memberikan pena gitu ya untuk menciptakan semangat siswa, memberikan jajanan seperti itu. Nah, agar siswa menjawab soal yang kita berikan. Nah, kali ini saya mencoba memberi pengertian hal yang didapat siswa ketika mau menjawab pertanyaan saya, sehingga motivasi mereka bukan lagi hadiah atau pujian tadi Bapak Ibu, namun dikarenakan siswa yang mendapatkan pengalaman dan percaya diri. Jadi memang saya menanamkan bahwa ketika mereka mau melakukan sesuatu, manfaatnya untuk mereka sendiri. Jadi ini akan bermanfaat sekali untuk kehidupan mereka. Sesuatu belajar sekecil apapun kita itu pasti membawa manfaat dan dampak. Kalau bukan sekarang, mungkin suatu saat nanti Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada pelajaran atau belajar yang sia-sia Bapak Ibu ya. Jelas Bapak Ibu? Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah mempelajari budaya positif dalam menangani kasus yang terjadi di kelas, saya menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi, di mana ada 3 langkah tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan dengan posisi sebagai manajer, sehingga siswa menjadi lebih nyaman dan terbuka. Jadi berbeda sekali Bu pengalaman yang saya rasakan sebagai penghukum dan sebagai manajer seperti itu. Nah, di sini murid-murid akan terbuka. Kalau kita sebagai penghukum, mereka takut dan mereka akan berbohong tentang kesalahan yang telah mereka lakukan. Tapi berbeda dengan kita sebagai posisi sebagai manajer, mereka akan terbuka seperti itu, karena kita tidak memarahi kan Bu ya. Kita tidak memarahi, kita menanyakan dulu kenapa kamu melakukan atau mereka datang terlambat Bapak Ibu. Coba kita tanyakan dulu kenapa mereka datang terlambat seperti itu. Entah macet,
entah apa seperti itu ya kan. Nah jadi kita tanyakan dulu kenapa seperti itu mereka datang terlambat ke sekolah. Jangan langsung kita hei kamu lari 10 keliling. Nah itu jangan dipraktekkan Bapak Ibu ya. Itu lebih bagus adalah posisi yang manajer. Baik Ibu Novi selanjutnya. Nah, setelah mempelajari budaya positif dalam menangani siswa, saya merasa lebih bijaksana dan sabar. Ada rasa senang dan tenang karena dapat membimbing siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi, jika semua siswa dapat belajar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, maka dia sedang belajar untuk bertanggung jawab terhadap hidupnya. Nah, jadi mereka itu belajar memang untuk mereka sendiri Bapak Ibu, bukan untuk orang tua, untuk teman, untuk kita, tetapi untuk mereka sendiri. Nah, dulu saya adalah guru yang termasuk sedikit marah gitu Bu ya. Tetapi saya sekarang juga lebih sabar dan bijaksana seperti itu. Jadi siswa di sini memang benar-benar belajar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, manfaatnya juga untuk mereka sendiri seperti itu. Baik Bu Novi untuk selanjutnya. Nah, hal yang terakhir Bapak Ibu ya, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah adalah kolaborasi Bapak Ibu, kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua. Ini penting sekali Bapak Ibu ya. Nah, kita tidak bisa menciptakan budaya, kebiasaan hanya kita sendiri yang bergerak, itu tidak bisa. Jadi kita harus bersama-sama dengan dengan kepala sekolah, guru, dan siswa agar terciptanya budaya positif. Nah, tetapi kita juga harus menciptakan kolaborasi dengan orang tua saja Bapak, dengan orang tua siswa juga. Karena apa? Ketika kita hanya melakukan kebiasaan itu di dalam sekolah, tetapi di luar rumah tidak, maka itu bukan kebiasaan atau tidak akan terciptanya budaya positif Bapak Ibu. Jadi kita harus bekerja sama antara siswa, guru, dan orang tua siswa seperti itu. Nah, tapi saya yakin Bapak Ibu di sini adalah bapak-bapak Ibu yang hebat. Saya juga memperhatikan Bapak Ibu ya. Saya adalah orang yang memperhatikan langkah-langkah gerak-gerik Bapak Ibu di SD Negeri 26 Palembang ini. Jadi Bapak Ibu adalah guru-guru yang hebat yang selalu menerapkan salam, sapa, sopan santun seperti itu. Itu terbukti ketika kita akan siswa tersebut akan memasuki lingkungan SD Negeri 26 itu akan disapa oleh gurunya. Ada guru ya yang memang menjaga untuk menyapa selamat pagi gitu kepada anak-anak. Itu sangat bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu saya sampai di sini. Bagaimana Bapak Ibu? Mengerti ya yang sudah kita bahas? Coba kalau mengerti, saya sedikit ingin bertanya kepada Ibu Novi mungkin Bu ya, terkait tentang budaya positif, tentang apa ada kendala Bu yang Ibu hadapi terkait menciptakan atau menerapkan budaya positif di sekolah kita? Apakah ada kendala? Kendala pasti ada ya Bu, tidak ada yang namanya jika kita ingin memberikan sesuatu yang baik pada siswa pasti ada pro dan kontra ya. Iya benar sekali ya Bu. Ya apalagi saya mengajar kelas tinggi di mana anak-anaknya sudah memperkuat karakter diri mereka ya. Peralihan Bu ya. Iya, jadi anak-anak yang sudah puber, yang emosinya sudah memuncak ya. Jadi pasti ketika kita mengajarkan budaya positif pasti ada saja yang mungkin lupa, kadang juga diulang lagi ya. Nah ini sangat bagus tentang apa tadi? Restitusi tadi. Saya kira saya akan mulai menerapkannya walaupun saya kira dengan karakter dan sifat serta sikap anak-anak murid saya mungkin agak sedikit susah untuk diterapkan, tapi kita tidak boleh menutup kemungkinan ya. Mungkin saja ini adalah langkah baik untuk
untuk memahami lebih dalam lagi ya. Iya. Tentang itu tadi. Iya, bagus sekali tuh. Tepuk tangan dulu untuk Bu Nopi. Iya, benar sekali yang dikatakan Ibu Nopi ini, bahwa pasti ada kontra untuk dalam menerapkan sesuatu itu pasti ada kontra, apalagi siswa kita, Bu ya. Terkadang siswa kita itu memiliki karakter yang berbeda-beda dari yang dibawa dari rumah mereka seperti itu. Nah, ini adalah tugas kita bersama Bapak Ibu ya. Tidak kemungkinan budaya positif tersebut akan terus terjadi apabila kita bekerja sama, sabar seperti Bapak Ibu ya. Karena sama halnya seperti burung Bapak Ibu, tidak bisa terbang tersebut langsung terbang ke atas seperti ini, tidak bisa kan Bapak Ibu, tetapi pelan langsung ke atas. Nah, jadi kita tidak bisa instan. Makanya Bapak dan Ibu harus memang konsisten seperti itu, konsisten menerapkan hal-hal tersebut, kebiasaan tersebut kepada siswa. Nah, ketika kita sudah konsisten, insya Allah mereka lama-lama akan terbiasa gitu Bu ya, lama-lama akan terbiasa. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Selanjutnya apa? Ada keluhan lagi untuk Bapak Ibu yang lain? Coba Ibu Mardiati diberikan sedikit komentar terkait budaya positif di lingkungan SD Negeri 26 Palembang. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Robi tadi, saya juga mengajar kelas tinggi, di mana kelas tinggi itu mempunyai banyak karakter, karakter mereka masing-masing. Jadi kita selalu, iya karena murid Ibu juga banyak ya. Iya, banyak sekali itu karakter. Iya. Jadi di sini budaya positifnya yaitu yang kita lakukan di lingkungan sekolah dengan cara mereka melakukan sesuatu yang membuat mereka bisa melakukan melakukan kegiatan yang positif menurut mereka. Oh ini Bu ya, biasanya saya lihat kelas Bapak Ibu itu kerja bakti. Iya, Iya. sekali. Iya, kerja bakti. Oh, Iya, karena siswanya makanya banyak. setiap hari Sabtu kan kami kebagian tiket lapangan. Nah, Iya. itu kami kerja bakti sekelas itu. Oh, iya. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Mardiati. Iya, sama halnya dengan Ibu Nopi bahwa mereka mengajar di kelas tinggi yang mungkin sudah susah diatur Bapak Ibu ya, berbeda dengan kelas rendah. Kami juga mengajar dengan kelas rendah yang mungkin sedikit masih bisa iya seperti itu. Tapi kalau sudah besar kan mereka sudah muncul egonya, sudah ada gitu Bu ya, rasa ininya itu sudah ada pada dirinya seperti itu, emosinya juga sudah beda dengan tingkat rendah. Jadi saran saya untuk Ibu Mardiati tetap optimis Ibu, semangat dan terus lakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Insya Allah kedepannya juga akan terbiasa lama-lama, karena kita juga harus mengingat satu hal Bapak Ibu ya, kita juga melakukan ini adalah juga tidak sia-sia Bapak Ibu. Iya, tidak sia-sia, kita harus memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi sebaik manusia adalah manusia yang bermanfaat gitu ya Bu ya. Jadi itu adalah tantangan bersama untuk kita ke depannya, bagaimana agar siswa tersebut kesalahannya bisa diminimalisir seperti itu. Ini adalah tugas kita bersama. Jadi semoga kedepannya kita bisa lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan sharing seperti ini Bapak Ibu ya. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini paham Bapak Ibu ya tentang budaya positif. Apa ada yang ingin menyampaikan keluhan atau ingin memberikan pertanyaan lagi? Disilakan. Tidak ada, sudah jelas Bapak Ibu ya, setuju ya. Saya harap nanti di sini kita bisa menjalankan restitusi tadi. Selanjutnya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas sudah bisa Ibu terapkan di kelas masing-masing, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu terima kasih sekali lagi karena telah bersedia mengikuti kegiatan pada hari ini. Menyenangkan sekali Bu ya rasanya berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu yang hebat ini. Saya di sini juga
pengen Bu ya sebenarnya kegiatan ini tuh sering diadakan gitu ya. Jadi kita itu bisa saling mengetahui gitu ya, mengetahui kendala masing-masing dari siswa karena kita ada di kelas, mengajar di kelas yang berbeda-beda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada juga Bu ya, jadi banyak sekali mungkin siswa kita itu kan tantangannya itu berbeda-beda, entah itu udah ada dari siswa, entah ada kendala dari diri kita sendiri seperti itu. Jadi dengan kegiatan seperti ini kita bisa mencurahkan, bertukar pikiran dan berbagi pengalaman. Jadi kita bisa menemukan solusi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini adalah kegiatan yang bisa menjadikan atau membentuk pelajar yang berprofil Pancasila Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Baik, sebelum saya menutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak Ibu boleh tegak berdiri sebentar Bapak Ibu ya. Ya, tegak berdiri ya. Oke Bapak Ibu, sekarang kita tepuk guru dulu Bapak Ibu. Nah, tepuk guru itu misalnya tepuk guru, dihormati, disayangi, dicintai, terima kasih. Bisa? Dihormati, disayangi, dicintai, terima kasih. Oke, bisa Ibu Bapak Ibu ya? Bisa. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk guru, dihormati, disayangi, dicintai, terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Tepuk guru, dihormati, disayangi, dicintai, terima kasih. Yeay. Sekali lagi tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Boleh duduk Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk guru SD Negeri 26 Palembang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7. Semoga kita bisa, kegiatan ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita dan kita bisa menerapkan apa yang telah kita pelajari ke lingkungan SD Negeri 26 Palembang. Setuju Bapak Ibu ya? Setuju. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila selama saya memimpin kegiatan kita pada hari ini ada kekurangan atau salah kata. Saya meminta maaf kepada Bapak Ibu, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.